Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama-sama kebiasaan pada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, tolong buka Al-Quran surah At-Taubah. At-Taubah surah yang 9 ayat 108. Kami nggak tahu apa televisi itu bisa di setel dengan pakai HP. Misal di sini ada layar televisi, lalu ayat berapa? At-Taubah ayat berapa? 8 108. Nah, itu setel keluar. Kami nggak tahu ini sebentar lagi kan sholat Id. Ini masjid dipakai sholat Id apa enggak? Enggak, belum. Pak. Sebenarnya tapi terserah ya, terserah di sini pengurus dan masyarakat. Kalau aslinya, kami cerita aslinya. Kalau bisa jangan sampai lapangan penuh, masjid kosong. Jadi Nabi itu pernah sholat di lapangan 6 kali. Pernah sholat di dalam Masjid Nabawi, di lingkaran masjid itu sekali. Lalu orang yang belajar hadis katanya yang afdal di lapangan. Itu kalau belajar hadis, miringnya ke hadis. Tapi kalau dipadukan dengan Al-Quran, yang afdal bukan di lapangan, di masjid. Tapi di lapangan tidak salah, di masjid juga tidak salah. Jadi, kok bisa lapangan penuh, masjid kosong? Oh, itu untuk syiar, itu akal-akalan itu. Ijtihad yang sekarang itu. Aslinya Nabi dulu di Madinah, Nabi kan di Madinah tuh. Kalau di Mekah Nabi nggak bisa sholat Id, jangankan sholat Id, sholat Jumat Nabi nggak bisa. Karena waktu itu pemerintahannya kan bukan dikuasai umat Islam. Ya, jadi Nabi sampai hijrah. Jadi waktu turun perintah sholat Jumat, Nabi nggak bisa sholat Jumat karena Ka'bah waktu itu masih dikelilingi oleh
patung, tidak kurang dari 360 patung. Itulah akibatnya kalau umat Islam tidak punya kekuasaan dan tidak punya kekuasaan di semuanya. Jadi coba lihat sekarang At-Taubah. Nabi dulu waktu kan masjidnya sempit di Madinah itu, masjidnya sempit. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah dari dulu lebar. Nah sekarang terbalik, yang lebih lebar itu Madinah. Jadi kalau di Mekah itu Nabi tidak pernah, mohon maaf kami ulangi, kalau di Mekah tidak pernah sholat di lapangan dari zaman Nabi. Sholatnya selalu di masjid. Kalau di Madinah itu sholatnya memang Nabi di lapangan, tapi sebenarnya bukan lapangan. Beda antara lapangan dengan halaman. Lapangan itu bahasa Arabnya medan. Kalau halaman masjid itu namanya sah. Apa bedanya lapangan sama halaman masjid? Beda. Kalau lapangan bisa buat dangdutan, ya kan? Mohon maaf. Tapi kalau halaman masjid bisa buat sujud. Itu contoh. Jadi Nabi itu sholat di luar dan digundukan gitu karena dulu nggak ada apa? Mimbar. Karena masjidnya sempit, akhirnya supaya semua tertampung, Nabi disahkan. Jadi alasannya itu qoblat isai, sebelum masjid itu luas. Begitu masjid itu sudah diperluas, sekarang bisa dilihat orang haji dan umroh. Gak pernah ada orang sholat di lapangan, yang ada sholat di masjid luber ke begitu. Tapi soal sekarang ada saudara kita yang di lapangan boleh, ahli surga. Di masjid boleh, tapi jangan punya pendapat bahwa yang lebih utama di lapangan. Ini Al-Qur'annya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 108. Jadi ayat hadis sama Quran itu nggak bisa pisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yataqabbalu wallahu yuhibbul muttaqin. La masjidun, ketemu? Itu pakai lam taukid, bukan la medanun, bukan la sahatun, masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Tempatnya sholat itu di mana? Di masjid. Kalau di lapangan masa ada tahiyatul lapangan? Ada tahiyatul apa ini? Ada itikaf di lapangan? Gak ada. Itikaf di mana? Di masjid. Jadi kalau di masjid sudah ada penerang, ada AC, ada pengeras suara. Kalau di lapangan pakai tenda, pakai biaya lagi, belum kalau hujan. Tapi terserah masing-masing. Sederhananya jangan sampai masjid kosong, lapangan penuh. Syiar itu dari mana aja syiar. Tapi terserah masing-masing. Jadi begitulah cara orang memahami hadis sama Quran. Ada yang ini kan hadisnya begini, jadi afdalnya begini. Sebentar dulu, coba nih hadis gabungkan sama hadis ini, kembalikan kepada Quran. Lalu Nabi ini sebabnya dulu sholat kenapa? Begitu. Oh ini dulu karena sempit. Buktinya di Mekah nggak pernah sholat di lapangan begitu. Jadi contoh lagi ya. Kami dikasih itu. Kalau ada lebihnya kami kasih. Contoh lagi. Biar sekalian masuk di sambil jalan. Kalau ada yang lebih boleh kami dikasih. Mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Erik, maaf. Sambil soalnya ini masuk ke bab. Ini mohon maaf ya. Ini ya. Ini buka 1. Ini 2. Yang 3. Ini Mas Panca ya? Ustaz Panca. Iya, Panca. Masya Allah. Sini nggak baca? Iya betul. Duduk situ, sini nggak baca? Iya betul. Biar pulang nanti. Ini hubungannya dengan materi. Habis ini. Hubungannya dengan materi. Mata kami itu nggak seberapa awas, nggak seberapa melihat. Di YouTube baru kemarin, nggak sengaja lihat. Kurban itu yang utama kambing.
Karena Nabi itu korbannya kambing. Lalu dia punya kesimpulan, hadisnya kambing, Nabi korban kambing. Berarti yang utama korban itu apa? Kambing. Kalau antum orang kaya korban sapi berarti tidak sunnah dan tidak utama. Nah, kira-kira lalu mana yang benar? Sudah keluarin uang banyak, sapi yang mahal. Masa tidak utama? Nah, sekarang ya, itu cara memahami hadis. Nabi itu dulu kenapa korbannya bukan onta, padahal kambing itu kalau di Mekah itu kayak ayam. Jadi orang itu punya onta bukan orang kaya, apalagi cuma punyanya kambing. Bayangkan, jadi Nabi dulu itu kenapa kambing? Khawatir memberatkan orang yang mau berkorban. Makanya sahabat Abu Bakar, Umar itu pernah tidak berkorban supaya orang tidak memaksakan. Tapi kalau mampu silakan setiap tahun. Karena orang makan itu bukan seumur hidup sekali. Kalau saya udah pernah berkorban seumur hidup sekali, jadi nggak usah korban, nggak begitu. Kalau mampu mah terus menerus. Nah, jadi sekarang ceknya begini. Memang Nabi hadisnya itu kambing. Hadisnya kambing, Nabi melaksanakan kambing. Tapi bukan kesimpulan berarti yang sunnah dan afdol kambing. Coba Quran sekarang. Buka Al-Quran. Di sini nggak punya Quran yang mana itu. Yang berapa? Gampang. Oh, kasih. Yo, yang Arab, gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Coba sekarang kita lihat surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juz ke-17. Ayat 36. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juz 17, ayat 36. Ketemu? Anas ya? Ayat 36. Surat Anas. Al-Hajj. Al-Hajj. Oh, Al-Hajj. Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sebenarnya di sini kalau dipromosikan, diumumkan akan dipakai untuk sholat Id, bagus juga sih. Tinggal dikasih pemberitahuan kalau mau, itu sholat Id. Nih, wal budna, ketemu? Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat 36. Wal budna, ya kan? Budna itu badan. Bahasa Indonesia jadi badan. Badan itu artinya badan, boleh dibuka semua kamu seluruh budna, apalagi penafsiran wal budna ini. Semua kitab tafsir menyampaikan berdasarkan hadis Bukhari, penafsiran budna. Budna itu badan. Badan itu adalah badan, gemuk, onta, sapi, itu artinya al-budna. Kalau nggak percaya, cari semua. Tahu kalau yang diterjemah, soalnya kalau kami pakai ini. Pakai yang apa nih? Al-ibil dia wal baqar. Ibil itu apa? Ibil itu onta, bakar itu apa? Bakar itu sapi. Kalau mau beli kambing bukan soal tinggi dan mahal, lihat yang gemuk. Biar gak tinggi gak besar, nah jadi lihat yang gemuk. Karena kalau korban itu yang dilihat apa? Daging. Kalau tadi hadis itu kambing, Qurannya bilang apa? Onta. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Bagi yang tidak mampu, cukup kambing. Bagi yang mampu, onta, sapi. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Onta itu, budna itu, shawaf. Shawaf itu apa? Shawaf itu kalau dipotong itu berdiri beliau, nggak tidur. Shawaf. Jadi begini, yang ditusuk itu di sini tuh. Jadi begini, ditusuk di sininya. Dia besar luar biasa, lebih besar dari sapi. Beliau nggak ngapa-ngapain.
diam aja. Begitu darahnya keluar banyak, baru duduk. Coba hebatnya kekuasaan kamu. Shawaf. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa atimul qani wal muqtar. Berikan kepada qani, orang yang minta, wal muqtar, orang yang datang tapi nggak minta. Ada orang dia butuh tapi nggak minta. Jadi cobalah kita bantu orang gimana. Minimal maaf ya, contoh maaf. Kalau abang-abang cepat kan minta. Kalau sapam, maaf, jangan tersinggung. Sapam itu butuh tapi nggak minta. Buat bayar kontrakan, buat anaknya sakit, istrinya hamil, buat bayar sekolah, sama-sama butuh. Tapi kalau abang cepet kita kasih, sedangkan sapam enggak kita kasih. Kalau kami, maaf, kadang-kadang ngaji begini dikasih kue sapam. Besok kan kami berangkat jam 2 ngaji, kasih kadang-kadang 20.000. Iya kadang-kadang, makanya sapam gitu. Ini ya sudah ya. Dan itu dalil bahwa yang afdal yang mana? Dua-duanya afdal. Saya nggak sebut namanya, kalau sebut namanya nggak enak, karena kami nggak biasa ribut sama orang. Tapi kalau bapak cek di TikTok, di YouTube ada itu ustaz terkenal mana? Keluaran Timur Tengah. Cuma jangan biasa nyalain orang. Ini loh ada dalil begini, ada dalil begini. Selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Cuma jangan dibilang bahwa ini lebih afdal, nanti masyarakat. Nah, tugas kita itu kan merukunkan. Tugas kita itu hanya membacakan ayatnya sama Qurannya. Sama dengan begini. Nah, ini orang ada kalau sholat, teman-teman itu berangkat dari sana, pulangnya lewat sana. Yukhalifu at-thariq. Pernah lihat temannya kayak gitu? Itu Nabi pernah lakukan waktu lebaran. Kalau tidak lebaran tidak, jarang maksudnya. Kenapa? Karena Nabi khawatir ada masyarakat yang tidak lebaran, tidak senang waktu lebaran, tidak ada makan buat baju lebaran, buat apa lebaran segala macam. Ya baju tidak harus. Kami baju paling dikasih. Ini kayak gini, nggak punya baju-baju yang lain. Ini bisa jadi 10-15 tahun. Kayak begini. Jadi lalu orang kamu bilang ya, yukhalifat tolak at-thariq itu hanya ketika bulan apa? Hari Id. Jadi bukan setiap mau berangkat kau sholat ke sini, pulang setiap hari. Sunnahnya begitu enggak juga. Tidak. Nabi itu lewat begini itu karena lebaran. Tapi kalau ada yang mau begitu ya enggak apa-apa. Sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu Nabi, sholat Jumat kan jadi imam. Mestinya habis sholat Jumat kan sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah, ba'diyah. Nabi enggak sholat sunnah habis sholat Jumat itu. Kemana coba? Keliling tuh di warung-warung, ke pasar ke Nabi. Dicek dulu rapi semua, dagangan nggak ada yang apa ini? Yang bohong kan ada, yang bagus ditaruh di luar, yang jelek ditaruh di dalam. Nah, ketika ekonomi udah jalan, masyarakat udah jalan, Nabi balik ke masjid, baru sholat sunnah. Lalu diikuti oleh teman salafi waktu itu. Ini di kitab, saya bicara kitab saya dulu. Ke pasar, Mas, sampean kenapa ke pasar kalau nggak sholat sunnah? Nabi dulu begitu, sunnahnya begitu beda. Nabi pimpinan negara mau pastikan dulu bahwa ini tidak ada pengkhianatan, penipuan, ekonomi jalan baru. Kalau ekonomi nggak jalan, bagaimana mau hidup, mau ngaji segala macam? Ini contoh. Jadi itu contoh. Jadi bukan Nabi seperti itu. Jadi lihat situasi dan memahami situasi. Itu ada di mana itu? Hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Coba ya. Kita cek. Hadisnya nomor berapa? Penjelasannya itu di Fathul Bari. Penjelasannya di Fathul Bari. Itu hadis nomor 986. 900. Kalau Bapak di sini ada Bukhari, tinggal klik keluar atau HP. 986. Penjelasannya. Itu larang, Nabi cuma lebaran. Maksudnya itu ya begitulah bahasanya. Tapi enggak dosa kalau mau setiap sholat. Itu Fathul Bari juz 2 halaman 599 602. Bagaimana kalau pakai dalil wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Iya semua kan bumi Allah, sana bumi Allah, sini bumi. Ada orang sholat lagi, nanti kami bawain ya, ikuti aja pengajian, nanti pasti ketemu. Ada orang sholat begini, tahu kami udah nyampe dulu. Ini kan sholat isya, ya kan? Sholat isya. Sekarang saya mau sholat sunnah. Ada yang mesti pindah, ya kan? Ada yang minta pindah temannya. Kamu ke sini, saya ke sini. Ada yang begitu. Pernah lihat? Pernah. Itu karena dia baca hadis sahabat Abi Hurairah. Sahabat siapa? Abi Hurairah. Kami ulangi ya, yang pindah begitu itu hadis riwayat siapa? Sahabat Abi Hurairah. Hadis Bukhari. Terus yang nggak pindah hadis Bukhari diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Kalau jangan diadu tapi kalau diadu pinter mana ini dua sahabat? Sahabat kan sama dengan kita, ada level-levelnya tuh. Namanya sahabat Khalid bin Walid, panglima perang, itu sudah jadi imam gak bisa deh. Muter suruh baca inna kuliah wal kafirun, muter. Padahal panglima perang. Dijamin masuk surga, tapi orang yang punya keahlian masih. Nah, kalau diadu pinter mana nih? Jauh pinter sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar nih. Ini dari kecil nih belajar Islam. Sahabat Abu Hurairah 3 tahun terakhir, 7 tahun setelah Nabi di Madinah, ya akhir 6 tahun, 7 tahun pemula. Jadi tengah-tengah gitu. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang 4 tahun sebelum Nabi wafat, ada yang mengatakan 3. Ya tengah itu loh, akhir gitu. Nah, itu baru masuk Islam. Sedangkan sahabat Abdullah bin Umar ini jauh ilmunya. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Tapi kalau mengatakan bahwa tidak pindah itu tidak sunnah, kata sahabat Abdullah bin Umar, nanti hadis Bukhari, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Semua orang tahu di dunia ini bahwa yang paling mendekati persis dengan salatnya Nabi, jalannya Nabi, di mana istirahat. Jadi kalau Nabi jalan, beliau kan selalu ikut. Di mana istirahat, beliau ketika Nabi wafat, beliau jalan lewat situ, istirahat juga di situ. Duduk Nabi seperti apa, itu sholat sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan, saya sholat gak pindah. Kenapa kamu merasa aneh? Saya lihat nih dengan mata kepala saya sendiri, dengan telinga saya sendiri, Nabi tidak pindah sholatnya. Jadi mana tetap aja. Jadi apa? Kalau begitu mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau lagi ini senggang, boleh pindah. Kalau tidak senggang, cukup di tempat. Itu contoh ya. Terus, nih kita masuk nih. Sekarang, nih kan udah dibuka ya. 152. Babu hamil anazah ma'al ma'i fil istinja. Anazah itu apa? Kami pikir tadi kami sudah ngaji kuat kan? Pagi ngaji, dohor tadi ngaji. Ini sekarang alhamdulillah ngaji. Nanti jam 2 berangkat lagi. Nih, bab hamli membawa. Anazah itu apa? Tongkat. Nah ini tongkat di YouTube juga ramai. Kan masjid ada kewajiban, ada tongkat ya. Dan kalau orang teman-teman salafi suka sholat depannya pakai apa itu? Sutroh. Pembatas. Ya. Ini mana yang benar? Bab hamlil anazah itu namanya anazah. Ma'al ma' istinja. Bersama air untuk bersuci. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha bin Abi Maimunah sami Anas bin Malik yaqul. Nah, mohon maaf ini ketua panitianya, pengurusnya. Kita ini kan harus memenuhi semua keinginan jamaah. Nah, jadi Bapak beli saja. Apa namanya? Kayu itu kan dari kayu. Sutra itu. Ya ada yang bilang sutra ya. Beli aja 1, 2, 3 biji, taruh di situ. Khawatir ada jamaah yang perlu bisa memanfaatkan. Nggak perlu ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyiapkan. Ini misal. Nih, kan tapi kalau yang bawa surban, bawa sejadah ini kan juga sudah ada ukuran. Jadi kita nggak boleh lewat orang depan sholat itu
Misal sholatnya di sini, nggak boleh lewat di sini. Kalau di sini mah boleh. Ini kan di atas. Ya. Tapi kalau di Mekah kan lagi tawaf tuh, suka ada orang sholat ya. Maka sama dengan raudhah. Itu dalam hadis begini, dalam hadis sahabat Abi Hurairah, fa in aba falyuqatil. Ada orang mau lewat dari sana. Gini kan? Mestinya. Sekali. Mau lewat lagi. Sampai 3 kali. Kalau lewat dari sini sama deh. Fa in aba, kalau dia nggak mau tetap mau paksa, falyuqatil. Apa yuqatil? Masa suruh bunuh? Batal dong sholatnya. Kan nggak mungkin kita pelototin begitu orang tuh mati, kan enggak kan? Pasti berantem. Nah kalau berantem di sini batal, di sini juga batal. Padahal di masjid yang datang kan pasti sesama umat Islam. Nah itu bukan falbun khotil, bukan suruh bunuh, bukan suruh berantem. Maksudnya suruh berhenti kalau berkenan. Kalau kamu nggak bisa menghargai orang yang sholat, depannya itu dia sedang menghadap Allah. Tapi kalau darurat, kalau di Mekah kan nggak mungkin bisa mundur. Yang ada maju terus. Sedangkan ini orang sholat, itu karena darurat. Cuma kalau tidak darurat, jangan lewatin sininya. Kalau enggak sini. Itu aja. Siti Aisyah, Nabi waktu sholat, ya kan, rumahnya kan nggak gede. Siti siapa? Siti Aisyah. Ini utara mana utara? Sini ya. Nah, tidurlah Siti Aisyah itu. Kan kamarnya kecil. Nabi sholat sini. Nah, tidur gini. Begitu Nabi mau mau sujud di toel. Makanya ada yang bilang toel dengan istri itu nggak batal, karena Nabi katanya noel. Kata yang satunya yang di toel itu kainnya. Di toel baru ininya ditekuk, baru Nabi sujud. Habis Nabi sujud dilurusin lagi sama Siti Aisyah. Begitu. Tapi kalau bapak begitu, apalagi istrinya cantik, gak jadi sholat tahajud. Kacau deh. Istrinya Nabi cantik, Siti Aisyah cantik. Yang lain sudah cantik. Siti Khadijah, dilamar orang kaya luar biasa. Cuma udah sepuh. Yang lain sepuh-sepuh. Itu Nabi jadi korban. Ini kabarnya itu Nabi jadi korban karena kasihan. Ini nggak ada orang tuanya, nggak ada keluarganya, anak yatim, nggak punya rumah segala macam. Oleh Nabi dinikahi. Sebentar lagi meninggal. Banyak yang begitu dinikahi sebentar lagi meninggal. Karena udah sepuh. Sepuh. Nah ini bab ini. Haddatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Ibnu Abi Maimunah sami Anas bin Malik yaqul. Sahabat Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Nabi itu masuk kepada khala. Khala itu apa? Kamar mandi, WC. Jadi gimana caranya? Nah, ini yang pinter bangunan ini ya. Gimana caranya WC itu baunya maupun bunyinya itu nggak kedengeran keluar? Kalau di hotel kan ada ya alat apa kan? Exhaust ya, segala macam lah pokoknya. Bersih, suaranya, baunya nggak keluar, nggak gimana? Khola, makanya bahasa Arabnya khola. Khola itu sepi sunyi. Hotel bintang 5 menurut Sabli Ismarobika Laka itu kan hotel bintang berapa itu? Surga yang bunyi tidak terlalu bising, pemandangan luas. Sabli Ismarobika itu berbicara tentang hotel dan sebagainya. Nantilah. Fahmilu ana ghulam idawatun min ma. Kemudian saya, kata sahabat Anas bin Malik, membawa idawah mimma. Idawah itu ember dengan apa ini? Ada airnya. Wa anazah. Anazah itu apa tadi? Tongkat. Tongkat itu untuk apa? Nabi kalau sholat di di perjalanan biasanya bawa tongkat. Tongkat itu tujuannya apa? Kalau ini lagi pula anak camping gitu kan, tongkat itu untuk apa? Untuk hewan ya, segala macam. Kita lihat di sini Qur'annya bagaimana ya. Nah, tongkat ini ada yang mengatakan, oh ini buktinya Nabi sholat itu tongkatnya pendek begini, jadi tongkat komando, bukan tongkat seperti orang khutbah. Kalau seperti orang khutbah itu orang NU, Nahdlatul Ulama itu balong katanya. Nah itu bid'ah katanya. Di YouTube itu. Nah ini akibat ngajinya kurang piknik, kata anak sekarang. Nah, jadi yang benar yang mana? Tongkat yang panjang apa tongkat yang ini yang benar yang mana? Dua-duanya
Benar, kita lihat dari di sini. Yastanji bil ma. Al-anazah asal. Nih, anazah itu tongkat. Alaihi zujur, yang di sininya itu agak buat tangan itu apa tuh? Agak bengkok gitu. Ya. Lalu kita lihat sekarang ayatnya. Sebentar dulu. Ini berapa? Hadis nomor berapa? 152. Sebentar ya. 152. Sekarang kita cek ayatnya. Coba Bapak buka Al-Quran surah Toha. Surah apa? Toha. Surah Toha 20. Surah Toha ayat 18. Ayat 18. Ini namanya tafsir. Tafsir hadis di Ubud. Surah Toha ayat 18. Ya, ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa amushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa, itu di kanan kamu apa? Di tangan kanan kamu itu apa? Qala, Nabi Musa menjawab, dia aso. Aso itu apa? Tongkat jadi. Buat apa tongkat? Atawakkau 'alaiha. Untuk buat kayak orang tua itu buat apa? Ya pegangan, apanya? Ya buat jalan. Ya buat begitu lah, bantu jalan. Begitu. Atawakkau untuk bertumpu. Wa husyu biha 'ala ghanami, untuk merontokkan daun. Daun. Kalau merontokkan daun masa tongkatnya kecil segini? Kan nggak mungkin. Jadi panjang. Tongkatnya panjang. Itu daun dibeginikan supaya daunnya jatuh pohon, lalu itu untuk kambing. Ala ghanami. Nabi itu miara kambing. Nabi itu amal kambing. Saya dulu, saya nggak sebut namanya nggak enak. Di YouTube terkenal sampai saya udah pernah. Jadi kami itu yang mohon maaf, semua ceramah di Indonesia kami ikuti, semua ceramah di luar negeri kami ikuti. Ya mohon maaf. Lalu si kiai ini, ya Buya, kami bilang, orang ini lama-lama pasti kesandung. Ceramahlah dia di Mabes Polri, betul kesandung kan? Dia bilang, beliau kan kuliahnya bukan jurusan tafsir hadis, malah di macam kesenian gitu, di Irak. Tapi menjelaskan tafsir hadis, dan beliau tidak percaya bahwa Nabi itu piara kambing. Kenapa? Apa hubungannya Nabi dengan kambing? Kami lihat sendiri itu, dengan sendiri. Itu kan ada di hadis Bukhari, itu bohong itu. Luar biasa dibohongin. Apa nggak sadar di Quran? Apa ini Musa? Ini tongkat. Untuk apa? Aku syubiha ala badani. Nabi itu apa? Kambing. Nabi itu piara kambing. Dia nggak mau. Padahal Quran. Coba. Itu contoh ya. Jadi kalau soal bicara ilmu, nanti habis ini. Dan waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi tongkat yang benar, yang pendek apa yang panjang? Dua-duanya. Nah, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak tujuan yang lain. Sekarang Bapak cek lagi surah Saba. Surah Saba ayat 14. 428. 34. Surah Saba ayat 14. Ketemu? Surah Saba, surah yang ke-34, juz 22, ayat yang ke-14 di sebelah kanan.
Ketemu? Juz 22 surah Saba, surah yang ke-34 ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bersama-sama. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallalhum ala mauti illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atam falamma kharra tabayyanatil jinnu allahu kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Bapak lihat ya, falamma qadha alaihil maut, setelah Allah menetapkan tentang meninggalnya Nabi Sulaiman. Madallahum ala mauti, tidak ada yang tahu terhadap kematian Nabi Sulaiman, wafatnya Nabi Sulaiman, illa dabbatul ardi, kecuali rayap. Rayap ardi itu tanah, arab itu rayap. Kenapa? Karena kayu yang dimakan oleh rayap itu jadi tanah. Benar nggak? Begitu dimakan kan jadi tanah toh? Takulu memakan apa arab, apa dabah, min sa'atahu. Min sa'ata itu tongkat. Tongkat. Jadi Nabi itu pakai tongkat. Nabi dulu malah pakai pedang. Jadi sekarang maksud kami itu, apabila ada masjid atau teman yang khutbah, yang satu nggak pakai tongkat, ya bagus. Yang satu pakai tongkat, ya bagus. Yang satu memahami tongkat itu yang segini karena buat sholat, ya silakan. Yang satu memahami ada yang segini, ada yang juga panjang. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Takulu memakan apa Arab minsa tahu kepada tongkat. Nabi Sulaiman, sholatnya Nabi Sulaiman itu berdiri, pegang tongkat sambil sholat, sambil berdiri, sambil zikir, sambil baca Quran. Jadi bos itu begitu. Jadi di ruangan itu ada Quran, kalau perlu di ruangan itu ada. Bapak yang pernah haji atau umroh, pernah nginep di Samsam Tower, yang ada jamnya itu. Yang kalau kita tidur begini nih, kami ketepatan pernah. Yang banyak biaya itu radio dulu. Jadi kami tidur begini, itu lihat Ka'bah itu. Sambil tidur begini, tiduran, langsung Ka'bah. Jadi di bawah itu langsung begitu kami keluar dari sini kan, turun lift, itu langsung karpet merah. Dan di situ banyak gubernur. Dan itu begitu azan masuk ke ruangan. Azan masjid dulu. Masuk ke ruangan itu memang sampai satuan gitu. Sampai segitu. Jadi cobalah ruang kerja itu di set yang gimana caranya. Ya ada biar ada remnya. Nah, Nabi Sulaiman ini kan orang kaya dan pejabat. Beliau ini sambil baca Quran, sambil ibadah, sambil mengawasin pekerjaannya. Pekerjaan itu manusia dan jin. Betul? Dia nggak tahu kalau bosnya wafat. Baru setelah tongkatnya itu dimakan oleh rakyat, Nabi Sulaiman jatuh. Baru beliau sadar ternyata bosnya sudah wafat. Kenapa begitu? Itu gambaran. Insya Allah niatnya baik semua. Karena kalau nggak ada bos biasanya kerjanya ogah-ogahan. Takulu min sa'atan. Falamma kharra, setelah Nabi Sulaiman jatuh, tabayyanatil jin baru tahu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Andai saja jin itu tahu sesuatu yang gaib, ini bukti bahwa jin itu, dukun itu nggak pernah tahu sesuatu yang gaib. Itu bohong. Andai saja dia tahu yang gaib, dia pasti tahu kalau bosnya wafat. Tapi kita kan banyak yang percaya kepada mbah dukun. Malah bisu, mbah dukunnya aja miskin, kecuali mbah dukunnya jadi pejabat tinggi dan kaya raya. Lain lagi. Malah bisu fil adabil muhin. Dia tidak akan bekerja sampai larut seperti itu. Ini sebagai dalil aso minsa segala macam bahwa tongkat itu boleh pendek, boleh yang pendek buat, yang panjang buat itu tadi. Tapi itu dipakai di perjalanan, bukan di masjid. Meskipun masjidnya itu Nabi dibuat dari pasir. Kalau di masjid Nabi nggak pakai ini aslinya. Tapi terserah. Nabi sekarang kalau sekarang misal masa apa mau pakai tongkat, mau diketok ini kan nggak mungkin. Ini mau dilukain, ya berantem sama pengurus.
Oh enggak, sekarang pakai apa itu biasanya pakai tas apa? Ya silakan. Jadi mau pakai ini juga boleh, nggak pakai ini juga boleh. Nah kita tinggal disiapin saja. Apa namanya? Kita lanjut. Coba lihat materinya lagi. Yang kedua, ini buka satu kan, buka. Nah, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i thalathan thalathan. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisi qala haddatsani Ibrahim bin Sa'd bin Shihab anna Atha bin Yazid akhbarahu anna Umar maula Utsman akhbarahu annahu ra'a Utsman bin Affan da'a ila fafra ala kaffaihi thalatha mirari. Sayyidina Utsman pernah mengajari berwudu. Jadi wudu itu basuh tangan. Salah samirar berapa kali? 3 kali. Fawasalahuma tsumma adkhala yaminahu fil ina. Setelah dibasuh tangannya baru pegang ya ciduk dan masuk ke bejana. Yang benar itu kalau mau wudu basuh tangan dulu apa langsung berwudu? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Sahabat Abdullah bin Umar pernah nggak pakai basuh, langsung wudu. Kenapa? Apabila tangannya bersih, yakin, maka silakan langsung. Tapi kalau nggak yakin bersih, Islam mengajarkan basuh dulu. Bahkan kalau bangkis itu bukan begini, gini. Ini kalau gini. Kenapa? Ini kan buat pegangan. Kalau ini, gini. Biasanya kan bangkis ini, gini. Coba. Dan Islam yang 14 abad yang lalu sudah ngajari wudu. 14 abad yang lalu. Insya Allah kalau bapak rajin wudu, ini kan wudu kan cuci tangan kan, cuci muka, ininya dibersihin, disarang-sarang. Insya Allah nggak kena, ya kan? Kan bersih semua. Minum air hangat. Terus, bapak salah rumah kalau yaminahu fil ina, famat wastansya. Nabi wudu. Yang benar kalau habis wudu boleh pakai handuk apa tidak? Dua-duanya benar. Nabi pernah dikasih handuk, Nabi nggak mau. Tapi habis wudu oleh Nabi dibeginikan. Kata yang begini sama aja. Intinya apa ini? Air biar nggak kemana-mana. Jadi kalau dalam hadis Bukhari itu ada yang nggak boleh pakai handuk, ada yang boleh pakai handuk. Kalau dalam keadaan musim kemarau nggak pakai handuk seger. Tapi kalau musim dingin, kedinginan, itulah. Jadi begitu di Bukhari itu. Cuma kenapa kok serem banget? Karena hadisnya sepotong atau nggak sampai pertemuannya itu. Kita lanjut. Famat mabok berkumur, wastan syakro, masukin air ke hidung, masukin lalu istinsyaq keluarin. Yang benar basuh tangan itu sekali, 3 kali, atau bisa 6 kali. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau kita ini airnya sedikit, lagi antri, secukupnya adalah. Nanti kita wudu sempurna yang belakang nggak kebagian air. Betul? Begitu. Tapi kalau lagi nggak antri air banyak, di Indonesia air banyak. Makanya Imam Syafi'i itu betul hati-hati. Di luar negeri kan sulit air toh. Makanya diajarkan wudu itu seperti ini, segini. Gitu. Kenapa? Karena dia sulit Kalau di sini banyak air masa mau wudu begini yang bener aja. Memang boleh wudu begini kalau darurat. Tapi Bapak bayangkan, ada di YouTube tuh praktek di tempat cering dosa buang air. Sahabat Abdullah bin Umar. Siapa? Bersihin hidungnya itu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Kenapa? Sampai bersih lah. Tapi jangan buang-buang air. Nah begini, ini ada hadis begini. Cuma pakai dua-duanya hadis yang kuat supaya tidak mudah diserap. Ini dua-duanya di Bukhari, kami nggak lepas. Dan berikutnya tsumma ghasala wajhahu. Wajah itu kan gini ya. Nah, ada yang begini. Dan wa yadayhi lal mirfaqain di sini. Nah,
Dan begini boleh, gini juga boleh. Paham? Penting bahasa semua. Kalau gini, ya, terserah. Ya. Semua masa biroksihi, kemudian yang diusap. Boleh begini, ya kan? Gini, boleh biasa aja. Sebagian. Nabi pernah yang diusap surbannya, tembus ke dalam. Apalagi kalau perempuan di tempat umum, ya kan? Tsumma masa birasi tsumma qasala rijlaihi thalatha mirarin ilal ka'bain. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa orang tawaddu'a yaitu berwudu dengan wudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'atain, kemudian salat berapa? 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Kalau sudah punya wudu dari tempat wudu kemari atau dari rumah mau sholat, kalau bisa jangan bicara yang memancing untuk berbuat dosa. Nanti aja habis sholat. Kenapa? Itu lagi bersih. Sama malaikat kayak bapak ini mau pergi kemana kamu? Saya mau silaturahim ke keluarga, ke teman. Kamu tuh niatnya cari apa? Betul nih silaturahim. Itu dikawal oleh malaikat sampai pulang. Tapi kalau di tengah jalan melakukan maksiat, makanya ketika mau sholat, yang benar itu wudhu dari rumah atau wudhu di masjid. Ini dua-duanya lah, lihat situasi. Kalau kita lagi, ya begitulah. Kita lanjut. Man tawadda'a wa wudu'i hadza itu summa shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Di benaknya tidak melakukan dosa, apalagi anggota tubuhnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya insyaallah akan diampuni. Ini sebagai dalil umum. Ada orang sholat taubat, dalilnya ini. Sholat tasbih, dalilnya ini. Nabi setiap apa saja itu punya hajat pasti sholat sunat 2 rakaat. Nabi mau belah bulan sholat 2 rakaat dulu. Mana buktinya kalau kamu itu Nabi? Coba tuh bulan belah. Nabi langsung ambil air wudhu, sholat sunnah. Atas izin Allah, belah itu bulan jadi 2. Ada surat Al-Qamar, idzan syaqqal qamar. Itu juga ada yang mengatakan itu kejadian di Nabi di zaman Nabi. Satunya di atas Jabal Abi Qubais, tempat sofa itu. Misal ini ya. Di sini kan tempat tawaf. Ya, antara sofa dan Marwah. Sebelahnya situ. Itu kan namanya Jabal Abi Qubais, yang tempat istananya raja itu. Nah di situ, yang satu sebelahnya di situ, yang satu di Mina. Terbelah jadi. Banyak sahabat yang melihat. Hadis Bukhari. Hadis. Apakah percaya? Ya sama. Apakah percaya Bapak kalau Nabi Isra? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dulu mana bisa percaya? Sekarang ada CCTV. Ya kan? Di pengadilan itu kalau kita ngomong begini langsung kerekam dan langsung omongan kita itu tertulis. Sudah kerekam dan sesuai dengan tulisan omongan kita. Itu di pengadilan kan begitu. Di pengadilan negeri itu. Jadi luar biasa ya. Jadi ini dalil umum. Kalau Bapak ada orang sholat sunnah mutlak, sholat apa aja. Kalau punya hajat itu sholat sunnah dulu. Sholat sunnah. Jadi begitu. Dan yang materi kita. Nanti kita lanjutin yang lain di sini ya. Materi kita 172 sampai 175. Yang 172 idza syaribal kalbu fi ina'i hadikum falyusil musaman. Kalau airnya diminum oleh hukum. Apa hukum itu? Kalau anjing. Saya nggak enak nyebut anjing. Hukum aja. Falyusil musaman, dibasuh 7 kali. Ada yang berpendapat menurut Imam Malik hukum itu tidak najis. Menurut imam yang lain selain Imam Malik ini di Madinah. Kitabnya Muwatta. Selain Imam Malik itu menganggap bahwa najis hukum itu najis. Malah mughalladh. Ya kan? Tapi dua-duanya Imam Malik maupun imam yang lain sama-sama menganjurkan dibasuh. Yang Imam Malik menganjurkan dibasuh karena untuk kebersihan. Yang ini dibasuh karena intinya dua-duanya dibasuh. Berangkat dari Al-Quran,
Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi suruh suci, wa rijza mahjur wala tamnun tastakbir. Jadi intinya kita itu diajari suci dan bersih. Dua-duanya intinya dibasuh. Cuma kata sini tidak najis, kata di sini najis. Kalau miara hukum itu pahalanya dikurangi seperti besarnya apa namanya? Gunung Uhud. Apa benar? Nah kita lihat. Dan katanya Nabi pernah malaikat Jibril gak masuk ke kamar Nabi karena di bawah tempat tidurnya Nabi ada anaknya Hukuk meninggal. Ya, kita lihat hadis Bukhari ketemu sama hadis Bukhari. Hukuk itu tidak masuk malaikat, itu kalau hukumnya najis. Maksudnya kencing di situ, di situ, baunya terus suaranya ganggu tetangga. Tapi kalau hukum ditaruh di di hutan, jaga tanaman, jaga hewan, maka itu memang anjuran. Nah, maksudnya taruhlah hukum itu pada tempat. Sekarang kita lihat Qurannya. Bentar dulu. Ini hadis nomor berapa? 174. Ada 174. Tapi habis ini jangan miara hukum. Nanti karena dikasih ilmunya lalu enggak, ini supaya kita lihat aslinya gimana sih hukum. Cuma nggak usah miara, kecuali kalau kita punya kebun atau berburu. Dulu itu Allah memerintahkan hukum itu agar, karena hukum itu dulu kalau mencari rezeki itu kijang itu kan itu larinya kencang. Maka Allah memberi kemudahan kepada kita. Kamu kalau cari rezeki, coba itu hukum kamu ajari. Jadi diajarin supaya menangkap, tapi setelah ditangkap jangan dimakan. Nah begitu kan. Nah nanti Al-Qurannya. Jadi Allah kasih kemudahan. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ini dulu. Anna rajulan ra'a kalban, bawahnya 173. Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu stara minal atas. Ada seorang laki-laki, dalam riwayat yang lain perempuan. Yang benar yang mana? Berarti kasusnya pernah berbeda. Pernah laki-laki, pernah perempuan. Sama dengan marbotnya Nabi. Nabi itu punya marbot laki, punya marbot perempuan. Nabi nyolat di kuburan itu tidak sekali, 2 kali. Yang satu marbot yang laki, yang disolati, yang satu marbot perempuan. Di kuburan itu. Nah, kita lihat dulu. Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu tara minal atas. Ada seorang laki-laki habis dari masuk ke sumur, karena sumurnya begini. Nah, itu begitu naik ke atas melihat pupuk yang kehausan. Lalu sepatunya dilepas, dikasih air, lalu digigit itu sepatunya. Karena tanahnya itu harus naik pakai gini kan. Nah, nanti baru dikasihkan ke pupuk. Ini di zaman Bani Israil. Fakhadar rajul kuffahu. Faja'ala yadrifu lahu bi hatta arwahu fasyakarallahu lahu. Maka Allah memberikan pahala. Fadkhalahul jannah. Maka orang itu masuk surga gara-gara membantu hukum, apalagi membantu orang tua, mertua dan orang-orang yang butuh bantuan. Tapi kalau udah dibantu, tolong ya dipentingkan bagaimana cara membalasnya. 174. Yang 174. Qala Ahmad ibnu Syabir haddatsana Abi an Yunus an Ibnu Syihab qala haddatsani Hamzah ibnu Abdullah an Abi qala kanat ada al-kilabu apa hukum? Kalbun kilab, beberapa hukum. Tukbilu, kalbun 1, kilab banyak hukum. Jamak. Tukbilu wa tudbir. Tukbil itu datang, tudbir pulang. Di zaman Nabi itu wa tudfil masjid di mana? Di masjid. Di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi, hukum itu mondar-mandir. Mondar-mandir di mana? Di masjid. Falam yakunu, maka tidak ada siapa mereka sahabat yarusun itu apa? Mencuci. Tidak dicuci. Yarusun saya amin dari. Berarti gimana dong? Ya kalau sekarang jangan di dalam masjid. Jadi intinya terjadi perbedaan pendapat bahwa kalau hukum itu
najis mughalladzah apa tidak, tapi intinya sama-sama harus dibasuh dan dicuci. Tapi jangan miara hukum juga, karena hukum itu juga nggak bahagia kalau ditaruh di rumah, apalagi takut suaranya mengganggu tetangga. Hukum itu yang tidak boleh, yang suka keras itu, menggigit, hukum hitam tuh, dan lain sebagainya. Nah itu yang kayak begitu. Tapi kalau orang piara hukum tujuannya untuk dikebun, lalu nanti dalilnya akan dikurangi seberat gunung, tidak juga. Karena ini buktinya, ini hadis Bukhari. Apa mungkin hadis yang lain menentang ini? Lalu kita lihat ayatnya. Jadi intinya begini, hukum hadis, oke lah, dibasuh. Tapi itu sama-sama makhluk Allah. Jangan ketika kita ada hukum kita ambilin batu. Sama-sama makhluk Allah. Kalau nggak mau piara, hukum tempatkan pada porsinya, pada tempatnya. Dia itu diciptakan oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Cuma tempatkan pada tempatnya. Jangan sampai karena kita menganggap najis mughalladzah, lalu kita nggak bisa bergerak, nggak bisa aktivitas. Kalau ada itu kan sama-sama ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ciptaan Allah itu tidak akan pernah ada sia-sia. Pasti ada manfaat. Kita lihat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 4. Al-Maidah ayat 4. Ayat berapa? Ayat 4. Surat yang kelima. Betul. Ayat yang keempat. Juz yang keenam. Agak di sebelah kanan. Mari baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul. Bapak lihat ya, mukallibin, ketemu enggak? Mukallibin itu kalbun. Kalbun itu apa? Hukum, pelatihnya itu namanya mukallibin. Mukallaf, bukan mukallaf. Mukallaf itu manusia. Mukallibin pelatih. Kalbun, hukum. Mukallaf yang dilatih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ajari hukum itu sebagaimana Allah mengajari kalian mencari rezeki. Sudah? Jadi dulu hukum itu dipakai untuk apa? Menangkap hewan. Dan sekarang masih banyak itu. Dan untuk menjaga hewan. Lalu Bapak juga buka Al-Kahfi. Buka Al-Kahfi. Al-Kahfi itu juz 15. Al-Kahfi juz 15 ayat 18. Ayat 18. Ketemu? Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 juz 15 sekitar halaman 295 di sebelah kanan. Mari baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadhu wa hum rukud wa nuqallibuhum datal yamini wa datas wa kalbuhum basitun dira'ayhi bil wasi lawit talata alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum rukba. Wa kalbuhum ketemu Pak? Watasabu aiqadhu wa hum rukud. Kamu pikir dia tidur. Kamu pikir dia bangun, padahal dia tidur, rukud. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datas shimal. Dia tidur ke kanan, ke kiri. Kalau ke kanan terus pasti dimakan raya. Makanya tidur itu yang benar ke kanan apa ke kiri? Apa boleh kanan ke kiri? Kalau di hadis ke kanan, betul? Di Quran boleh kanan, boleh di kiri. Karena kalau mau tidur sebentar supaya cepat bangun ke kanan, itu tidur qailulah habis zuhur tuh. Tapi kalau tidur yang malam boleh ke kanan, boleh ke kiri.
Karena kalau ke kanan saja itu tidak sehat. Itu kan hati di sini. Itu untuk menghancurkan makanan dan lain sebagainya mesti ke kiri. Untuk segala macam. Itu data yamin ke kanan, wa data shimal tidur juga ke kiri. Wa kalbuhum basitun dira'an. Tadi kami ngaji ditanya oleh ibu. Tadi dong, Pak, menurut hadis tidur itu ke kanan. Yang benar sekarang dari berbagai hadis itu kanan ke kiri. Jawabannya mudah, tanyain sama suaminya. Nah kalau sekarang habis ngaji tidurnya ke kanan, kata suaminya, pasti ini ngajinya nggak benar. Ya habis ngaji langsung tidurnya berarti suaminya suruh di belakang. Nah itu contoh. Tidur kayak begitu sunnah. Berantem hukumnya haram. Jadi jangan gara-gara tidur ke kanan lalu jadi berantem. Wanukan dibuhum datal yamin wa datas sima wa kalbuhum basitun dirai. Kalbu itu apa kalbu? Huk basitun dirai. Hewan dijamin masuk surga. Ashabul kahfi dijamin masuk surga. Termasuk pengawalnya yaitu huk dijamin masuk surga. Huk dijamin masuk surga. Yang kita tipu-tipu, nih. Nah kita belum tentu. Jadi maksudnya sama-sama hamba Allah. Taruhlah itu pada porsinya. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Ini ashabul kahfi di sini, hukuknya itu di situ, di pintu. Gini. Wasit itu gini. Makanya kalau sholat tangannya jangan begini. Nah diangkat. Bil wasit. Lalu talat alaihim lawallai minhum firara wa lamli minhum ruhma. Nah, ini tentang apa? Masalah buku. Intinya hargailah sama-sama makhluk Allah. Jangan kita merasa suci yang lain najis semua. Itu aja sih, tapi memang harus dicuci ya. Lalu yang terakhir 175, idza arsalta qalbaka mu'allam faqatala faqul wa idza akala fala taqul fa inna ma amsaka ala nafsi. Kultu. Jadi kalau dia menangkap lalu dimakan, jangan kita makan. Tapi kalau dia nangkap tapi tidak dimakan, maka halal. Arsilu kalbi fa'ajidu ma'hu kalban akhar. Fala taqul. Bagaimana kalau kita melepas hukum tapi ada hukum yang lain bukan milik kita? Takutnya bukan hukum kita kalau dimakan. Qala fala taqul fa inna ma samaita ala kalbi wa la tusami ala kalbin akhar. Sebentar dulu. Ini masalah apa tadi? Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sambil ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan kami kasih sedikit sebagai tambahan. Tapi ini sudah sejam. Mau nanya aja, Ustaz. Ya, silakan. Saya juga baru tahu soal daging kurban itu boleh dibagikan ke siapa aja, termasuk non-muslim. Alhamdulillah. Ya begitulah Islam, Pak. Islam itu begitu. Jadi betul memang boleh bagi untuk non-muslim juga. Tadi itu dalilnya tadi itu wal budne itu. Tadi Al-Qur'an. Al-Had ayat 36. Kasih al-qani wal mu'tad, orang yang minta dan orang yang datang tapi tidak meminta. Bahkan yang punya sendiri. Kalau zakat itu kan dilepas. Kalau korban itu kan yang punya boleh memakan loh, tapi jangan banyak-banyak. Apalagi? Silakan. Gimana nasihatnya? Silakan. Guguk itu yang haram apa Ustaz? Yang keras? Guguk itu yang haram apanya kalau Guguk. Iya. Ya nggak boleh dimakan kan? Kalau ditanya haram. Kalau ditanya najis? Najisnya. Oh najis. Najis ya air liurnya. Kalau bulunya atau badannya kesentuh itu apakah najis? Begini, kalau menurut selain Imam Malik tentu najis. Tapi kalau air liurnya mubalagh, berat sekali. Karena memang penelitian ulama kita harus hargai. Mungkin di situ ada bakteri segala macam. Termasuk apa itu khinzir. Khinzir itu babi. Babi itu kan ada cacing pita segala macam.
ada himar yang keledai yang rumahan, bukan yang dilepas. Kalau dilepas itu dia punya banyak temannya, campur laki perempuan. Tapi kalau himar yang dikumpulkan laki sama laki di kandang itu jadi homo. Di kita tuh ada. Makanya orang laki sama laki kalau terlalu nggak punya pengalaman, ya tapi jangan istilah. Itu biasanya homo atau lesbi. Karena kenapa kita nggak boleh makan himar? Karena khawatir sifat himar yang rumahan itu kepengaruh ke yang makan. Kenapa kita nggak boleh memakan hewan yang bertaring, yang buas? Menurut hadis ya, menurut hadis. Kalau menurut Quran enggak, yang menurut Quran kan cuma 4. Maitah, bangkai, ya kan? Dam, darah, khinzir, babi, wama, dubihan, dan hewan yang dipotong bukan karena Allah. 4. Selebihnya halal. Jadi teman yang hanya kembali ke Quran, ingkar sunnah, ya udah yang 4 itu. Selebihnya boleh halal, makan tikus halal. Karena dia kalau tikus kan nggak ada di Quran. Nggak ada, cari tikus, nggak ada. Jadi halal menurut dia, cuma tidak thayyib. Jadi menurut dia tikus, kotoran tikus, segala macam itu halal, cuma nggak thayyib kata dia. Itulah kalau ingkar sunnah. Sebaliknya juga begitu. Kalau hadis saja nggak kembali ke as-sunnah, ya seperti tadi itu banyak contohnya. Itu contoh ya. Kami bukan buat-buat, di YouTube tuh banyak itu. Kita lanjut. Jadi kayak begitu. Tapi kalau menurut Imam Malik tidak najis, tapi tetap harus dibasuh. Tapi bukan karena najis lalu berarti bahwa dia ini harus kita zalimi, tidak. Karena itu sama-sama makhluk Allah. Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau kena najisnya itu dibasuh, kalau dulu kan pakai pasir sampai 7 kali gitu. Nah, pakai tanah seperti itu. Kalau sekarang ada sabun, apa cukup pakai sabunnya atau tetap harus pakai tanah? Nah, ada yang berpendapat sudah cukup dengan sabun, sama dengan siwak. Kan sekarang nggak ada odol, ngapain pakai siwak? Ada yang berpendapat odol itu untuk mandi, siwak itu ketika mau sholat dan baca Quran. Jadi sudah pakai odol ketika mau sholat, siwak lagi. Berarti dua-duanya kan? Jadi mana yang benar? Enggak ada yang salah. Silakan masing-masing. Coba lihat Arab, pemuda Arab itu di jalan. Coba lihat di Mekah, di Madinah. Dan Nabi sampai mau wafat itu siwakan terus. Jadi silakan dua-duanya. Jadi boleh. Boleh pakai sabun ya? Boleh pakai sabun. Boleh. Deterjen. Makanya sekarang Bapak kalau mau produk sabun yang bisa mengandung tanah, kalau nggak keliru kan ada sabun apa gitu. Tapi yang terbaik sabun tanah dulu. Dan biasanya 7 kali apa cukup sekali kan? Ya itu maksudnya angka 7 itu kan berulang-ulang maksudnya. Tapi ada yang mengatakan 7 ya angka 7. Ada yang mengatakan 7 itu sebagai angka banyak begitu. Karena dulu itu kalau di Al-Quran itu angka banyak itu kan belum ada ribuan, miliaran. Jadi angka banyak itu 40. 40 itu angka 7 segala macam. Nabi Musa itu ketika ketemu dengan Allah 30 hari. Lalu ditambah 10 hari lagi supaya tambah matang. Trainingnya itu nanti di Quran ketemu. Ya, gimana Pak? Untuk yang hewan kurban, jadi non muslim itu boleh saja diberikan. Boleh lah, boleh Pak. Bapak kan korban sendiri kan di sini kan? Diserahin ke masjid. Di sini kan ada ada ya. Alhamdulillah ada. Sebenarnya begini, mohon maaf ya. Ini dari zaman dulu Allah itu sudah memberikan ini. Ini loh. Ini orangnya ini sudah lebih cukup. Kalau tempat itu nomor sekian kalau Allah itu. Allah sudah kasih orang yang begini hebat-hebat. Masjid ini pakai. Jangan dipikirkan tempatnya dulu, tempat mau belakangan. Yang penting isinya nih loh. Ini loh bapaknya canggih-canggih gini. Tinggal bergerak jadi semua. Cuma orang tuh maju mundur karena belum. Coba ada melangkah, selesai. Apa yang ada di benak kita itu begitu kita melangkah selesai. Tapi kalau kita nggak melangkah cuma diskusi ngaji, ya nggak jadi.
melangkahlah, sudah selesai. Baik. Melangkah itu soal nanti ada kurang itu Allah. Yang penting bapak itu mau ngaji, melangkahlah nabung. Tapi kalau nggak melangkah nggak jadi. Sudah bismillah melangkah. Allah menciptakan bapak itulah manusia. Itu contoh ya. Itu apalagi? Itu kami pernah nerangin di sini belum ya? Yang tola'al badru alaina begitu. Pernah nggak? Belum. Tola'al badru begitu itu selawatnya orang NU apa gimana? Itu iya, tapi sama yang lain dituduh bid'ah kan? Karena itu dianggap selawatnya orang itu dari zaman Nabi sudah ada ya. Nabi waktu datang dari Mekah ke Madinah itu dibacain kayak begitu. Waktu Nabi dari Tabuk dibacain kayak begitu. Habis begitu lalu baca Sabbi isma rabbikal a'la. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Jadi itulah al-badru alaina bintaniyatil. Itu bukan selawat dan doa dan nyanyiannya orang NU, bukan. Karena terlalu benci sama orang NU begitu. Jadi jangan terlalu benci sama NU, jangan terlalu benci sama golongan yang lain. Sudahlah, sama-sama umat Islam. Itu ada di dalam hadis Bukhari. Ada dalam hadis Bukhari 4.426. Yang dari Mekah ke Madinah baru hijrah itu yang 4.426. Yang dari perang Tabuk 9 Hijriah begitu datang ke Madinah disambut dengan tolak badru itu hadis Bukhari 4.427. Hadis Bukhari. Nah itu. Lalu habis itu baca Sabbi isma rabbikal a'la. Subhanallah, semua itu terjadi. Madinah kedatangan Nabi, alhamdulillah. Kalau nggak kedatangan Nabi, gelap itu semua. Orang suka ribut, begitu kedatangan Nabi akur. Karena Nabi jadi perekat. Islam itu datang jadi perekat. Bapak datang jadi perekat, jangan jadi bagian dari masalah. Tapi orang itu suka ada teman yang suka begitu. Malah jadi bagian dari janganlah. Jangan hidup sekali kok jadi bagian dari masalah. Itu hadis Bukhari ya. Redaksinya seperti apa? Kharajatu ma'asibyan natalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila saniyatil wada' maqdamahu bi qasati Tabuk. Kami nih sebentar. Hukum orang minum apa nih? Udah diterangin di sini belum? Ini loh. Kan juga ada kalau kiai habis ngaji, bukan kami lah. Kan suka diminum itu airnya, sisanya. Iya. Udah diterangin di sini. Belum. Jadi rebutan. Itu bagaimana hukumnya? Menurut teman YouTube, itu bid'ah itu. Nabi bid'ah. Apa betul bid'ah? Bagaimana Qur'annya, bagaimana hadisnya? Dan itu apa pernah dipraktikkan di zaman Nabi? Kami kasih 2. Kalau enggak 1. Kalau enggak pekan depan, terserah Bapak. Mau dikasih 1, mau dikasih 2 atau pekan depan? Terserah Bapak. Pekan depan. Boleh. Termasuk sebenarnya maaf ya, tapi jangan nyalain. Banyak tafsir yang beredar di masyarakat yang kurang. Akhirnya diikuti oleh banyak orang, tapi kita nggak enak. Contohnya apa? Nabi itu dulu pernah ditegur oleh Allah karena cemberut. Abasa wa tawalla. Apa benar kayak begitu? Apakah benar Nabi pernah mengharamkan minuman? Lima Tuhan yang ma'ahallallahu. Sama juga banyak ya penafsiran yang itu asli di kitab itu semuanya banyak ada. Cuma karena yang beredar itu kadang-kadang miring ke tasawuf, miring ke ini. Maaf ya, yang kiai terkenal itu, mohon maaf, banyak yang itu menyimpang sebenarnya. Kalau yang, tapi bukan berarti kita benar. Yang kami sampaikan nanti silakan Bapak banding-bandingkan, lalu cek di Quran, cek di hadis. Bapak simpan, Bapak coba kasih ke kiai yang lain. Ini ada pendapat pengajian kayak begini, gimana pendapat Bapak? Ini coba. Itu kan jelas, ini kitabnya, nomornya, bunyinya seperti ini. Banyak yang melenceng Pak sebenarnya.
Sama dengan sop perempuan. Yang sop perempuan itu yang paling jelek di depan, laki-laki yang paling jelek di belakang. Apa benar kayak begitu? Dan masih banyak yang lain. Nabi Khidir itu seorang buya, doktor, berbicara di depan presiden bahwa Nabi Khidir itu kurang sopan kepada Nabi Musa. Itu karena memahami tasawuf itu. Apa benar Nabi Khidir, Nabi Musa tidak sopan kepada Nabi Khidir? Berangkat dari Quran dan itu semua di kitab ada, Pak. Di kitab itu ada. Cuma tinggal dia belajarnya bagaimana, Pak. Dan benar banyak di sini ya. No. Dan pemahaman orang tasawuf. Nabi Ibrahim itu hatinya tidak tenang. Makanya supaya tenang dia minta kepada Allah, tunjukkan ya Allah gimana cara menghidupkan orang mati. Apa benar Nabi Ibrahim itu hatinya tidak tenang sehingga minta petunjuk kepada Allah? Bagaimana aslinya gimana, Quran hadisnya dan di kitab seperti apa? Dan bahkan segala macam banyak ya. Di YouTube kalau musibah itu harus baca Bismillah, nggak boleh baca Innalillah. Di YouTube ada, di TikTok ada segala macam. Ya Allah. Dan kalau apalagi sekarang pabrik bir itu yang Nabi Muhammad kalau malam Jumat dapat apa? Holy Week. Nabi ngapain ya begitu? Itu hadis Bukhari yang bagaimana? Jangankan nama Nabi Muhammad, suratnya saja dirobek oleh Nabi bagaimana? Nah, bagaimana waktu Nabi kirim surat ke Kisra? Kisra itu Persia, Iran dulu bukan yang sekarang. Yang satu Kisra itu Kof, Romawi. Yang satu Kisra. Lalu nanti melahirkan raja perempuan, dibunuh oleh itulah pekan depan aja lah ya. Waktunya tidak cukup ya. Waktunya nggak cukup. Sebenarnya banyak, sudah kami persiapkan. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta. Kalau mau tanya satu Gimana silakan. Kalau sholat berjamaah ya, kan selalu sholat subuh vakum, maksudnya kan diluruskan safnya dan dirapatkan. Sawu subuh vakum. Nah, terus. Maksudnya kan maksudnya diluruskan dan dirapatkan atau hanya diluruskan aja? Jadi ada anjuran seperti di Mekah sawu subuh vakum, tasbih subuh bimin iqamatis shalah istawu wa'tadilu wa hadu bainal mankibain wasuddul khalal. Jadi begini, itu berangkat dari hadis Bukhari. Wa kana ahaduna, ada siapa salah satu di antara kami. Bukan semuanya. Aslinya ya dulu ya, jangan yang udah. Wa kana ahaduna yulzik itu nempel ini. Tapi bukan semuanya. Jadi yang nempel itu mana? Bukan ini loh. Kan ada salah begini ya. Akhirnya jadi salatnya belakang gini. Gimana? Lurus cara salat ini. Nih. Tubuh itu lurus. Begitu. Nah, ini yang nempel. Salah satu di antara kita sahabat itu begitu. Ya, tapi tidak semuanya. Oleh karena itu kan terjadi beda pendapat. Tapi yang penting kalau bisa nempel bagus. Kalau nggak nempel yang penting jangan renggang-renggang supaya tidak menunjukkan saya ini lebih. Kan suka dulu ada yang begitu, saya lebih. Tapi selama tidak menunjukkan saya lebih sama dengan begini. Antum ya. Yang benar, mohon maaf nih, ketepatan saya macam-macam punya ini. Cingkrang apa enggak cingkrang yang benar itu? Apa kan ada yang segini? Ya kan? Ada. Yang benar yang mana ini? Sama dengan begitu. Kata Sayyidina Umar, Mas, kan tadinya ada anak muda yang begini. Gini. Nah, lalu kata Sayyidina Umar, Mas naikin dikit. Karena angko itu apa? Dulu kalau orang kaya itu ininya nih kayak baju kemanten gitu, nyeret gini. Nah, sedangkan waktu itu orang miskin semua. Anda ini di kanan kiri orang miskin kok malah di waktu itu hadis Bukhari. Saking nggak punyanya harta, ini sarung
sarung nih nggak pakai daleman, sarung diginiin, diikat. Hadis Bukhari, karena saking miskinnya, ya otomatis kalau dia kan gini ya, makanya nggak boleh duduk begini. Ya kan? Bukhari ini. Jadi, nah sekarang jadi begini, begini. Tapi kalau begini, ya terserah. Tapi aslinya itu supaya ininya bersih dan menghilangkan dari kesombongan. Bagaimana kalau nggak sombong? Di hadis Bukhari, hadis Bukhari, tanda bahwa orang itu khawarij. Orang khawarij itu yang membunuh Sayyidina Umar, yang bunuh Sayyidina Ali. Orang khawarij, maaf, jangan marah ya. Jangan marah. Ininya hitam, ininya cingkrang. Asli hadis Bukhari. Ininya cingkrang. Dan itu orang Khawarij, itulah orang yang membunuh Sayyidina Ali. Nabi udah bilang, belum kejadian, tapi Nabi udah bilang. Nabi udah bilang, nanti ada orang yang orang ciri-cirinya seperti itu. Dempal, cingkrang, ini begini. Itu kalau ketemu orang kayak begitu, faktul. Ini mohon maaf ya. Tapi ini jangan salah paham, enggak, bukan suruh bunuh begitu. Maksudnya, karena orang itu terlalu keras gitu loh. Kalau memahami gitu loh, sepertinya tekstual hitam putih gitu. Enggak ada ampun gitu, enggak ada kebijaksanaan sama sekali. Ya kami juga enggak senang kalau terlalu meleret juga enggak senang. Tapi juga bukan berarti yang benar itu yang. Jadi silakanlah, apalagi kerja di kantor gitu kan ya, silakan. Coba cek hadis Bukhari, tulis ya. Tulis hadis Bukhari nomor hadisnya 3.700. Kami ulangi tentang cingkrang itu 3.700. Hadis Bukhari 3.700. iya. Dalam hadis Bukhari itu bunyinya begini. Dalam hadis Bukhari itu musyammarul izar. Apa? Musyammarul izar. Izar itu sarung. Sarungnya cingkrang. Hadis Bukhari juga 4.351. Dan benar ini di zaman Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Ali diperangi Abu Kufan karena menganggap Sayyidina Ali tidak kembali ke Quran. Ya kan? Diperangi oleh Sayyidina Ali. Khawarij. Ciri-cirinya ya seperti itu. Tapi Sayyidina Ali lain waktu pas mau subuh dibunuh Sayyidina Ali, cirinya ditebas. Makanya Bapak kalau sholat subuh hati-hati, enggak juga. Sayyidina Umar juga. Jadi Abu Lu'lu, Abdurrahman bin Muljam ini. Terus hadis Bukhari kami ulangi ya, 4.351, 4.353. Sudah? Berapa? 4.351, 4.354. Bentar dulu. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang penting jangan sombong. Hadis Bukhari yang Sayyidina Umar itu abqa fa'innahu abqa li thawbika. Kalau kamu kan nyeret, itu kainnya itu kan lebih lama. Kalau nyeret itu kan, kalau ini kan bergoser terus. Abqa li thawbika wa atqa li rabbika. Hadis Bukhari 3.700. Fathul Bari juz 7 halaman 74-87. Nabi pernah sarungnya itu keseret-seret. Waktu apa? Gerhana. Karena nah, kalau kita kan gerhana malah kesenangan. Kalau Nabi ada gerhana itu takut mati, takut kiamat. Itulah bedanya kita sama Nabi. Nabi kalau gerhana langsung Nabi. Ini sampai keseret-keseret langsung sholat. Nah kalau kita kan ambil HP, diabadikan. Itulah bedanya kita sama Nabi. Jadi waktu itu yang dimaksud itu kalau sengaja sombong dan sengaja apa tadi menyeret-nyeretkan begitu. Tapi terserah mungkin pemahaman yang lain. Tapi aslinya seperti itu. Jadi banyak dayal durullah ila manjar atau bahu kuyala.
ma'asfala minal ka'bayn minal izar fa finnar. Inna hada syikki izari yastabi. Kata sahabat Abu Bakar, saya ini orang kurus, jadi kalau nggak dipegangi jatuh terus, melekat terus. Nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Ini sudah kita baca semua, hatam, alhamdulillah. Jadi kami nggak ke kanan, nggak ke kiri. Tapi kalau bapak punya pendapat yang lain, monggo, insya Allah sama-sama ahli sur. Udah begitu aja. Jadi las tapi majas tahu kuyala. Khosafati syamsu wa nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yajuru thawbahu muta'ajjilan. Dan barangkali wa ayyuna kana lahu thawban ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di yang ini yang apa nih? Sarung diketin di sini ya. Hadis Bukhari. Nomor hadisnya berapa? 352, 353, 361, 370. Di zaman itu saking miskinnya cuma punya sarung diketin di sini. Sedangkan yang lain, nah sekarang di Saudi, Bapak lihat orang Saudi itu kan udah pakai begini, pakai baju yang begini ya, jubah begini. Apa nggak tambah nyeret? Coba lepas. Itu karena dipegangin saja. Kalau nggak dipegangin, apa nggak tambah kuyala? Sama dengan yang sini jidat hitam, nih jidat gua hitam nih, ahli sujud nih. Apa nggak tambah ria itu? Kalau lo kasarnya, ini jidatnya nggak hitam berarti, coba seperti yang dijelaskan pekan-pekan kemarin. Jadi yang benar yang mana? Kalau ada yang ini hitam, kita husnudzon, pasti beliau pernah sholat di padang pasir panas sehingga ya, pokoknya husnudzon aja. Karena kalau bapak nggak paksain ini slomot gitu juga nggak bisa hitam. Mungkin kalau nanti di sirkuit itu. Jadi banyak ya, insya Allah banyak, insya Allah. Yang penting pulang dari sini. Ini kami direkam seumur hidup, ini nggak bisa dihapus. Jadi kalau mau apalagi masjid, ini bisa dosanya berlipat-lipat. Enggak, lillahi ta'ala kami nggak punya beban. Kami lillahi ta'ala supaya rukun. Ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Monggo silakan. Insyaallah sama-sama ahli surga. Hari ini semua. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Aduh, ini udah lebih 30 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.